Oke, kembali lagi bersama saya Yosi Setiawan di Mangyos Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai apakah gadget jadul di tahun 2021 ini masih layak atau worth it untuk dipakai. Sambil kita dengarkan lagu, kita cari dulu lagu apa. Lagu Bocil Kematian, guys. Ini lagu ini viral nih, gila ini, dari channelnya Winda Basudara. Brandonya gila. Wika. Vivo V5S resmi diluncurkan pada bulan Mei tahun 2017. Ponsel ini mengandalkan fitur selfie dan dipasarkan di Indonesia itu dengan harga 3,8 waktu itu. 3,8 juta. Nah, di sini Vivo V5S juga membawa keunggulan atau kelebihan, diantaranya adalah kamera selfie-nya dengan besaran 20 megapiksel. Di zamannya 20 megapiksel ini cukup besar ya teman-teman. Jadi dengan optimasi di selfie soft light-nya membuat hasil foto bisa jadi lebih baik. Nah, menurut Vivo-nya, fitur ini dinamai New Selfie Soft Light, membuat gambar kelihatan lebih natural, seperti itu. Kemudian, pada saat minim cahaya, hasil selfie diklaim juga lebih sempurna katanya dengan fitur New Selfie Soft Light ini. Selain itu juga salah satu keunggulan lainnya dari Vivo V5S ini adalah mengusung fitur Group Selfie untuk memudahkan selfie rame-rame, bukan selfie namanya kalau begitu, berarti wifi ya. Jadi kita beramai-ramai. Nah, itu kenapa bisa wifi? Itu karena dengan efek panning landscape panorama. Jadi di dalam Vivo V5S ini ada teknologi yang namanya efek panning landscape panorama, panjang juga ya. Jadi si frame foto ini bisa melebar otomatis meski diambil dalam jarak dekat. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke spesifikasinya. Vivo V5S ini menghadirkan ruang penyimpanan yang cukup lega ya di zamannya, sebesar 64 GB ROM. Jadi memori internalnya itu sebesar 64 GB. Lumayan tuh, bisa menampung foto sekian ratus ya. Selain kapasitas 64 GB, Vivo V5S ini juga mendukung kartu micro SD hingga 256 GB. Bayangkan, saat itu 256 GB memorinya micro SD, ada nggak di pasaran? Untuk dapur pacunya, Vivo V5S ini ditenagai dengan prosesor octa-core MediaTek MT6750 yang disandingkan dengan RAM sebesar 4 GB. Kemudian dayanya atau baterainya itu berkapasitas 3000 mAh ya. Selain itu juga Vivo V5S ini sudah ditanamkan OS bawaannya Vivo sendiri, yaitu Fantouch OS 3.0 yang berbasis OS Android 6.0. Untuk ukuran layarnya, Vivo V5S ini sebesar 5,5 inci rentangnya, dan resolusi layarnya sebesar 1280 x 720 HD ya. Jadi layar HD katanya. Dengan tipe kapasitif IPS. Nah, menurut Vivo-nya sendiri sih katanya Vivo V5S ini sudah
memiliki layar Gorilla Glass 3 katanya, atau biasa disebut 2.5D Force Touch. Kemudian untuk kamera depannya sebesar 20 megapiksel dengan bukaan atau aperturnya f2.0 dengan selfie soft light, yaitu tadi fitur yang tadi ya. Kemudian juga pada bagian kamera belakang untuk kamera belakangnya sendiri, Vivo V5s ini sudah dibekali kamera 13 megapiksel. Cukup ya untuk dokumentasi foto-foto segala macam. Itu 13 megapikselnya lumayan besar di zamannya. Kemudian juga ada LED flashnya di sebelah kamera dengan bukaan aperturnya f2.2. Jadi sebetulnya kalau bukaan itu lebih bagus yang selfie-nya ya, karena selfie-nya itu f2.0. Jadi bukaannya lebih lebar, lebih terang. Jadi memang Vivo V5 ini diunggulkannya di kamera selfie-nya. Kemudian dia juga mendukung dual SIM, micro SIM, dan nano SIM. Atau juga bisa dengan slot micro SD. Kemudian untuk jaringannya sudah mendukung 4G LTE ya. Mendukung 4G LTE. Untuk sektor audionya sudah mendukung Hi-Fi dengan chipset AK4376. Audio format yang didukung sudah jelas, AMR, MIDI, OGG, FLAC, WMA, WAV, AP, dan MP3. Udah pasti itu ya. Untuk videonya bisa juga MP4, 3GP, AVI, MKV, dan WMV ya. Juga WebM juga bisa, ASF, yang ASF juga bisa. Kemudian sudah ada WiFi, Bluetooth-nya Bluetooth versi 4.0. Untuk USB-nya masih menggunakan USB 2.0. Jadi masih belum Type-C ya. Nah, sudah jelas karena waktu tahun 2017 itu Type-C belum ada atau masih sangat jarang, saya lupa ya. Kemudian juga sudah ada GPS-nya. Untuk fitur OTG-nya udah pasti ada. Nah ini waktu dulu ini OTG ini penting ya, karena kita kalau memindahkan data daripada colok kabel ke PC dari handphone itu kadang-kadang suka disconnect. Tapi kalau dengan menggunakan OTG itu jarang sekali ya, jarang sekali error. Nah itu, jadi USB on the go ya. Kemudian juga ada fitur FM radionya. Kemudian untuk sensornya sendiri nih, sudah ada accelerometer, ambient light, proximity sensor, e-compass, dan juga ada tentu saja fingerprintnya. Fingerprintnya ini untuk Vivo V5s sudah ada di depan. Mungkin terinspirasi oleh iPhone ya. iPhone kan fingerprintnya di depan. Nah ini juga di depan untuk Vivo V5s, namun bentuknya oval ke samping. Nah, untuk prosesornya sendiri pada saat itu Vivo V5s ini sudah didukung CPU dengan prosesor octa-core. Itu tadi MediaTek. Tapi belum MediaTek gaming ya. Masih MT6750. Prosesor utamanya ada 4 kali 1,5 GHz ARM Cortex ya, ARM Cortex A53. Kemudian 4 kali 1 GHz ARM Cortex A53 juga. Dengan arsitekturnya 64 bit jelas. Kemudian prosesornya menggunakan ARM Mali T860 MP2. Sebetulnya pada saat itu game-game yang ada di Play Store itu belum terlalu berat-berat ya. Tapi untuk Mobile Legends sendiri sebetulnya ini lumayan enak lah dipakai. Hanya saja mungkin dari sisi grafis ya harus settingan rata kiri ya, low berarti. Ya masih playable lah untuk Mobile Legends. Tapi kalau untuk PUBG dan segala macam sepertinya bakal nge-lag pantomim nantinya. Nah yang terakhir saya dapatkan, coba kita cek ya. Terakhir kali saya dapatkan ini
coba kita cek di sistemnya. Ini menggunakan versi Vantage OS berapa ya ini? Coba kita cek di mana nih, lupa saya. Coba di pengaturan tentang ponsel. Nah ini sekarang pada saat diluncurkan Vivo V5S ini masih menggunakan Android 6.0 ya, yaitu Marshmallow. Nah sekarang setelah ada upgrade, ternyata sudah mentok nih upgrade-nya, berada di posisi Android 7.0 nih, Nougat ya. Jadi ini menggunakan Nougat sekarang. Ini terakhir. Jadi untuk ke Oreo kayaknya sudah tidak mungkin, kecuali kalau pakai custom ya, custom ROM. Itu baru bisa. Untuk ya itu, jadi kalau Vivo biasanya, Vivo, Oppo itu biasanya kalau untuk update itu ketika kita beli handphone paling hanya sekali dapat update, dari misalkan Oreo ke Pi gitu, atau dari Nougat ke Oreo. Nah setelah itu kalau mau ingin lebih ya kita harus beli lagi handphonenya yang lebih canggih lagi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya keunggulannya? Oh iya, untuk fingerprintnya sendiri ini ada di sini. Ini fingerprintnya ada di sini. Nah ini masih menggunakan, kelihatan nggak ini? Jadi ada capacitive button di sini. Cuman terangnya karena ini warnanya putih, jadi si colornya ini nggak kelihatan tuh. Nah di sini. Ini untuk backnya, ini untuk recent up ya. Recent up yang sudah pernah dibuka. Nah seperti ini. Oke, untuk kameranya ini sebetulnya untuk kameranya ini tidak jelek ya. Untuk kameranya coba kita tes pakai apa ya? Kita tes kamera. Oke, kita coba ini ya, tes kamera. Kita tes kameranya. Nah ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah kelebihan lainnya dari Vivo V5S ini adalah kita cek audionya ya. Audionya. Nah, coba kita dengarkan lagu yang viral nih, viral. Bocil. Bocil kematian nih. Ini dari Winda Basudara ya. Viral beneran nih, tapi keren. Nah ini, coba kita besarkan. Ini hi-fi ya, suaranya sudah hi-fi, bagus sekali. Kita simpan dulu sambil mendengarkan lagu ini. Oke ya. Oke, untuk suaranya ini cukup bagus ya Vivo V5S ini. Jadi karena ada teknologi hi-fi-nya, meskipun speakernya di sini ya hanya satu ya, tapi oke lah. Apalagi ya yang akan dibahas? Sepertinya
Untuk kamera belakangnya juga satu ya, masih single, jomblo, kamera jomblo. Kemudian tapi masih worth it lah untuk di tahun 2021 ini. Kalau hanya sekedar lihat sosmed atau lihat TikTok, ini masih worth it lah, masih cukup. Sekarang ini kalau secondnya mungkin di pasaran yang beredar, kalau masih ada ya, mudah-mudahan kalau teman-teman cari Vivo V5S ini sekitar 900 sampai 1 jutaan lah. Kalau itu juga komplit dengan dus buku ya. Dus buku, charger dan handheldnya. Jadi dengan smartphone-nya itu 1 jutaan lah kurang lebih. Saya waktu itu dapat Vivo V5S ini, saya juga dapatnya second, tapi waktu itu masih mulus ya. Itu tahun 2000, kan peluncuran 2017, saya dapat 2019. Justru sudah 2 tahunan ini saya baru dapat Vivo V5S ini, dan saya pakai daily use ya, harian ya, cukup lah. Dan ini tidak akan saya jual, ini buat kenang-kenangan juga, masih worth it. Di 2021 masih enak dipakai. Teman-teman kalau mau Vivo V5S ini bisa mencarinya nanti di e-commerce seperti misalkan OLX atau apalah gitu, bisa, biar bisa COD dan bisa lihat unitnya langsung. Kalau menurut saya oke lah. Ini di 2021 Vivo V5S ini masih layak menurut saya. Masih cukup kuat untuk mengangkat game-game ringan dan juga untuk sosmed, kemudian WhatsApp masih bisa. Ya worth it lah. Kamera juga tidak buruk. Kamera juga masih cukup untuk dokumentasi, masih bagus. Untuk selfie-nya juga terang. Oke, segitu aja teman-teman bahasan Vivo V5S kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke sosmed teman-teman semua, supaya channel ini bisa terus berkembang. Saya juga bisa terus berinovasi dari memberikan konten-konten yang terbaik buat teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Yosi Setiawan, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.